Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun wa tudfa'u zakatu ila al-asnafis samaniyati alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qoulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Qala musannif faslun ini bab selanjutnya yang masih berhubungan dengan bab zakat, yaitu wa tudfa'u zakatu ilal asnafis samaniyah, dan zakat itu diserahkan kepada siapa? Ilal asnaf as-samaniyah, kelompok yang 8. Jadi orang yang menerima zakat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah menentukannya, kriterianya kayak apa. Ada 8 ini aja. Namun ada 8 ini ya kata Allah. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Fi qoulihi ta'ala innamas sadaqat. Innama itu ini di surah Taubah ayat 60. Innama ini adalah maknanya hanya saja, lil hasar, pembatasan. Pembatasan itu artinya 8 ini aja kan. Ada yang lain. Innamas sadaqatu lil fuqara'i. Pertama, innamas sadaqat ini maknanya zakat. Di ayat ini innamas sadaqat. Nah, itu kan sedekah, tapi maknanya ujar ulama adalah zakat di ayat ini. Ayat ini sedekah maknanya adalah zakat. Zakat itu lil fuqara'i untuk fuqara. Bahasa kita orang fakir. Wal masakini, orang-orang miskin. Wal amilin 'alaiha, amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf karena ada penjelasannya. Wal gharimin ini orang yang memiliki utang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil ini adalah musafir. Nah, yang pertama dulu al fuqara lil fuqara. Ini memang di bahasa Indonesia dipakai fakir. Cuma rancak kita bersambung fakir miskin. Padahal dalam fikih fakir dan miskin ini berbeda. Kada sama. Walaupun kita di bahasa Indonesia digabung fakir miskin, cuma dalam istilah fikih fakir dan miskin itu berbeda, kada sama. Apa kira maksud kada samanya? Al fuqara, fakir dulu. Humul ladzina la yaqdiruna ala syai'in yaqa'u mawqi'an min hajatihim kaman yahtaju ila asyratin fayaqdiru ala itsnain aw la yaqdiru ala syai'. Jadi yang ngarannya fakir itu adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi hajatnya. Contohnya kayak ini sehari itu perlu 10.000, sini asyara 10 nah, ya sama. Tapi ada duit itu fayaqdir ala itsnain 2.000 ya. Au la yaqdiru ala syai', atau ada mampu sama sekali. Keperluan sehari 100.000, duit di tangan 20.000 ya. Kurang daripada setengah. Nah, ini fakir. Atau kan ada duit sama sekali, ada fakir juga. Itu fakir ngaranna. Apa ngarannya? Mau kurungnya nyaman kan? Bisa dilihat dari pekerjaan, lalu upah atau duit yang didapat dari pekerjaan itu. Nah, bilanya kada sesuai
lawan tanggungan, lawan keperluan, nah itu fakir kategori ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, al-masakin. Masakin ini bentuk jamak, bentuk mufradnya miskin. Miskin bentuk jamaknya dalam bahasa Arab masakin. Namun kita orang miskin, bilanya dijamakakan orang-orang miskin. Nah itu. Apa gerak miskin tuh? Humul ladzina la yaqdiruna ala ma yakfihim. Kaman yahtaju asyraf fayatihi thamaniyah. Nah, orang miskin itu adalah orang yang keperluannya tidak cukup. Sama kayak fakir, tapi miskin ini temending. Kenapa temending ya? Kaman yahtaju asyraf, nya perlu 10.000 misalnya, fayatihi thamaniyah, tapi ada bisa 8. Keperluan sehari 100.000, cuma oleh hari itu cuma 80.000, kurang 20.000. Ini temending orang miskin ini dibanding fakir tadi. Makanya sebujurannya kalau sesuai definisi fikih ini ada fakir miskin, fakir tersendiri, miskin tersendiri. Di bahasa Indonesia pokoknya yang orang ada mampu ya fakir miskin. Mana kasihannya? Jelasnya fakir. Bisa jadi orang fakir nih gawiannya waya-waya aja. Amun miskin ini begawi aja tiap hari. Tapi ya tadi kada cukup. Ini karena pekerjaan lah, kada tentu juga. Yang penting dapatnya. Orang berjualan. Bila nang rame, bila nak ada rame ya bisa masuk kategori ini fakir miskin nih, karena pendapatannya kada cukup. Jadi kada bertantu pekerjaannya apa, kada. Yang penting pendapatannya. Misalnya pertanyaan lah, guru bang ya masuklah kategori ini, bisa jadi karena gurunya misalnya gajinya sedikit, bisa masuk kategori. Jadi ini fakir lawan miskin ini umum, siapapun apapun latar belakangnya, bila keperluannya kada cukup masuk kategori fakir miskin. Artinya bisa mendapatkan uang zakat. Tuh dua ada. Wal amilina 'alaiha, dan amil. Nah, siapa gerang amil? Hum man yasta'inu bihim al-imamu li jam'i zakati wa tawzi'iha. Amil ini adalah orang yang diangkat pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membaginya. Nah, cuma ada syaratnya nih. Syaratnya apa amil nih? Adalah orang yang kada begaji dari pemerintah. Jadi ada dua. Pertama syaratnya diangkat pemerintah. Amun bahasa ini adalah dapat SK dari pemerintah. Nah, lembaga zakat yang ampun pemerintah itu Basnas. Selain Basnas itu mendapatkan SK juga dari pemerintah, tapi swasta, tapi dapat izin. Nah, kalau yang dari pemerintah itu Basnas. Sudah. Basnas itu bergaji lah orangnya, bergaji. Mbah Bang Jar, berarti kan ada daya amil nih, ada. Jadi di masjid di Langgar-Langgar itu ada ngarannya UPZ. Jadi Basnas itu mengeluarkan program ngarannya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Unit Pengumpul Zakat. Jadi misalnya masjid atau langgar tersebut ada UPZ-nya. Nah, itu yang masuk kategori yang dalam Al-Qur'an nih al-amilina 'alaiha. Misalnya pangkai ini aja. Jadi amil zakat, rancak amil zakat Idul Fitri. Jadi amil itu karena rapat di langgar atau rapat di masjid, kawalah itu dianggap amil ini. Kalau sesuai definisi kada dianggap sebagai amil. Masalah lah tergantung maksudnya bang. Jadi kayak ini amil ini kan boleh
mendapatkan zakat, atau amil ini adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat. Nah bahasa nyamannya kayak ini, nah panitia zakat dilanggar nang kada ada SK-nya tuh, bolehlah dapat zakat. Kalau sebagai amil kada kawa. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya belum lengkap. Tapi bilanya panitia zakatnya ini miskin, bolehlah dapat zakat? Boleh. Apakah karena aktivitasnya sebagai panitia zakat? Ada, karena miskinnya. Jadi dilihat. Bilanya panitianya bang orang berduit aja, kawalah menerima zakat. Kalau sebagai amil, yang panitia yang pepadaan aja tuh, kada awak. Berarti jadi panitia zakat tuh kada boleh lah. Boleh aja, cuma hanya melaksanakan tugas. Nah, ngarannya gini, amil tuh bahasanya wakil, tukang kumpulakan, tukang bagiakan. Nah, beda, ada selisihnya. Lawan juga kayak ini. Yang panitia BSK lawan kada. Ini nyaman dia kadang belapor ke Basnas. Kami ada panitia zakat, dulakan SK, nah itu aja kadang WA kau aja. Bedanya tuh nah ini nah. Nang amil panitia masjid lawan amil yang panitia diangkat rapat di situ juga. Bila amil zakat itu inya memiliki otoritas, ada kekuasaan, atau boleh zakat ini di apa-apai. Maksudnya apa-apa itu ya apa gerang? Dibagi gasan lebih dikelola. Nah, jadi misalnya nih, pas malam hari raya zakatnya banyak benar. Zakatnya tuh banyak benar. Amil yang memang dari pemerintah ini kada sempat membagi malam hari raya lawan paginya. Kayak apa tuh? Kada ada masalah. Karena amil ini adalah termasuk orang yang, atau satu-satunya orang yang bisa mengelola zakat, yang amil BSK tadi. Nah, tapi bilanya yang wakil tadi, yang amilnya kada terdaftar atau amil yang pepadaan tadi, itu harus malam hari raya 7 atau sebelum sembahyangnya harus sudah terbagi beratan. Harus terbagi beratan, kada boleh menyimpan. Kalau amil yang ibaratnya dari UPZ ini menyimpan, ada masalah, karena nya sudah jadi panitia zakat sesuai definisi, yaitu apa tadi? Hum man yasta'inu bihim al-imamu li jam'i zakati wa tauzi'iha. Mereka itu adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membaginya. Nah, itu definisi amil. Jadi misalnya kayak ini. Amil sidin itu berduit aja di rumah ada aja bisi pajero 2 buting, pajaknya bayar aja juga gitu. Kendaraan 5, lalu sidin jadi panitia zakat. Ekonomi bagus ya panitia zakat. Nah, dan sidin termasuk dari UPZ, unit pengumpul zakat tadi. Lalu ada orang menjulungi zakat, bolehlah sidin menerima? Boleh. Kenapa? Karena sidin posisinya sebagai amil. Ini boleh atau ada lah pertanyaannya. Cuma menurut orang itu kada juga sidin, mungkin sidin bagi lagi zakatnya. Cuma artinya definisinya pas. Bilanya numpang sidin amil, tapi kada BSK, tapi menerima zakat bolehlah, tergantung tadi kondisinya. Bila yang ambilnya memang orang miskin, maka boleh. Bilanya kada miskin, kada boleh. Kenapa jadi bilanya miskin boleh? Ya karena miskinnya, bukan karena amilnya. Makanya ada orang bertakon, anak yatim ya kawalan dijulungi zakat. Tergantung. Jadi anak yatim itu kada masuk kelompok 68 nih. Kenapa kayak itu ya?
kasihannya anak yatim. Tergantung yatimnya. Jangan dikira anak yatim tuh miskin berataan. Anak yatim nih. Anak yatim bebinian. Mah kasihannya jar. Kada juga tergantung. Bila nang abahnya sugih benar, walaupun nyalain asobah, anak bebinan tuh nyalain asobah. Bila abahnya sugih ya tetapnya dapat setengah daripada harta, seperdua, tetap banyak. Miskin lah itu, ya kada miskin. Jadi tergantung anak yatimnya. Biarnya kada yatim, abah mama masih hidup, kain ini masih hidup, tapi pendapatannya kurang, nah itu miskin ngarannya. Jadi pangnya kayak apa? Dapatkah atau ada anak yatim nih? Ya tergantung. Nah, maka rancak jadi orang rancak mengantar zakat ke panti asuhan. Nah, rancak tuh kayak ini. Bilanya anak itu diantar ke panti asuhan itu rata-rata dasarnya yatim miskin. Rasa ada membadai bang, orangnya sugih berduit nyaman aja hidup. Walaupun yatim diantar ke panti asuhan kayaknya ada bang. Ada tahan anak. Hari-hari inya makan disediakan, dapatnya di pantai. Nambah antre kayaknya ada itu nang pantai itu anak pantai kecualinya anak buangan ini sugih bener dasar sugih itu soalnya pas meninggal nang abahnya oleh mamanya dibuang ke panti asuhan mamanya anak sorangan aja ngambil duit bisa bang walaupun kejadian kayak ini rasa jauh benar terjadi gitu. Nah cuma kayak itu rumusnya kenapa orang mantar ke panti asuhan ya maka tadi anak yatim ada masuk karena rata-rata bilangnya di antara panti asuhan itu adalah orang miskin cek jak keluarganya. Nang kada yatim bang bahan adalah di panti asuhan ada duafa ngarannya istilahnya duafa itu duafa mana kan tidak kalau ngarannya duafa itu kalau dalam bahasa fikihnya ya antara fakir atau miskin. Duafa itu kan secara arti dhaif lemah. Nah orang-orang lemah itu di ayat ini kadeda cuma bolehlah menerima zakat boleh karena yang dimaksud duafa itu bahasa kita itu adalah amun kada miskin atau fakir. Nah itu dia. Jadi dilihati kondisinya. Makanya kada kau langsung sidinnya nano apa ngarannya nih. Berduit aja kenapa jadi dapat zakat? Lihati dulu posisinya apa. Itu dua. Lalu yang tiga dah amil yang keempat. Nah, ini mu'allaf. Mu'allaf itu adalah man fi islami dha'fun wa nahwuh. Orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Sebujurnya bukan masih lemahnya bang, intinya hanyar masuk Islamnya. Hanyar masuk Islamnya. Jadi orang hanyar masuk Islam itu dianggap imannya tuh masih setengah-setengah. Nah, untuk memperkuat itu dengan zakat ini. Walaupun orangnya sugih lah, iya walaupun orangnya sugih. Supaya ia merasa waktu masuk Islam nih kayak rame nih sekalinya. Ada sosialnya nih. Nah, itu. Ini gasannya masuk amun 20 tahun sudah mualaf itu ada lagi. Nah, ini makanya kenapa zakat itu harus dikelola bujur-bujur, harus ada dasar panitia zakat itu harus bujur-bujur, bahasa orang tuh harus berlisensi. Ada surat bisa mengatur memanajemen zakat itu bujur-bujur supaya ada salah julung. Nah, dia datang ulun mualaf datang situ pakai pajero. Bolehlah menerima zakat. Ya tergantung. Bila mualafnya hanyar 3 hari, boleh menerima zakat. Walaupun pakai pajero datang mengambil zakat tuh pakai pajero. Panitianya aja pakai kendaraan Honda Astrea. Kayak apa? Boleh lah jar itu boleh. Kenapa? Karena mualaf. Tapi bilanya sudah mualaf yang lawas benar, ini ada masuk lagi dah. Sudah sidin aja panitia masjid, sidin aja rajin sembahyang udah mualaf pesantren. Dapat juga zakat jar. Kalau sebagai mualafnya kada kawal lagi karena sudah lewat waktunya. Nah, itu makanya harus bujur-bujur yang tukang bagi kada kawa sembarangan supaya pas nih dibagiakan ada sampai salah.
Lalu yang selanjutnya wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Intahalan taridha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.